Isu reshuffle yang kita lihat dalam beberapa minggu ini memang menjadi buah bibir di mana-mana, di mana kita lihat pergantian menteri itu terjadi dalam beberapa posisi, di posisi menteri Polkam, Menpora, Menteri Koperasi, dan lain sebagainya. Artinya kita bisa melihat bahwa pergantian posisi kementerian itu menunjukkan tidak hanya faktor politis saja yang bisa kita simak, tapi ada faktor-faktor lain yang itu mendasari, misalnya faktor kinerja, faktor target, faktor orientasi kebijakan. Jadi memang kalau kita melihat di sini faktor reshuffle itu tidaklah semata-mata karena faktor politik, tapi juga faktor lain. Nah, berbicara soal reshuffle, memang kita harus akui tidaklah mengikuti satu tahapan ya. Itu tergantung semua dari hak presiden. Mau beliau mengganti menterinya sekarang, besok, atau lusa, suka-suka beliau. Nah, cuman yang perlu kita lihat begini, dalam melakukan reshuffle itu selalu ada hitung-hitungan politiknya. Apakah menteri yang diganti itu dari partai koalisi, atau menteri yang diganti itu kompetensinya sesuai dengan bidang yang dia ampu, atau mungkin ada unsur alokasi terhadap kelompok-kelompok pendukung lainnya, misalnya relawan. Jadi memang di sini kalau kita bisa baca, kompetensi itu memang menjadi faktor kesekian dalam membaca reshuffle di Indonesia, karena memang di sini mengakomodasi kelompok pendukung yang menjadi tim sukses ketika kampanye dulu itu yang menjadi faktor utama yang didahulukan. Nah, itu yang kita bisa baca dari beberapa postingan sosial media yang mengisyaratkan bahwa Menteri A, Menteri B diganti karena kedekatan tertentu misalnya. Ya, itu bisa jadi benar karena memang di sini kita bisa melihat beberapa figur pengganti, misalnya Menteri Koperasi atau mungkin Menteri Polkam, itu kan sebenarnya dalam tanda kutip adalah circle-nya presiden, terutama dari Partai Gerindra dan juga Purnawarman Militer. Nah, itu bisa menjadi faktor pertama. Yang kedua, kalau kita bisa melihat faktor teknokrasi juga menjadi faktor yang juga menjadi penting ya. Cuman kalau ini terkait circle presiden atau tidak kita belum tahu detail. Cuman kompetensi itu dijatahkan pada posisi-posisi yang itu memang membutuhkan kemampuan teknis lebih. Misalnya yang kita lihat Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini kan sepanjang Republik ini berdiri, belum pernah ada politisi yang menduduki jabatan ini. Semua serba teknokrat. Dan inilah yang kita bisa lihat dari reshuffle kali ini, di mana posisi Menteri Keuangan itu selalu dijabat oleh orang-orang yang punya latar belakang ekonomi atau ekonom di sini. Nah, cuman kalau posisi lain, misalnya Menteri Menpora atau yang lain, yaitu kita bisa berhitung-hitung ini apakah ada faktor circle, faktor kompetensi, atau faktor koalisi. Karena memang di posisi Menpora yang kita lihat itu memang selalu didominasi politisi, yang kebanyakan itu diisi dari Partai Golkar misalnya. Jadi memang di sini kita perlu melihat bahwa posisi-posisi lain di jabatan yang sekarang ada itu memang tidak selamanya harus bergantung pada kompetensi, karena ada faktor-faktor lain yang itu menjadi tolak ukur. Nah, tapi sayangnya yang bisa kita baca, seringkali penunjukan suatu menteri atau penggantian suatu menteri itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Ini yang kita bisa baca, misalnya Menteri A itu kurang cakap karena kurang menghandle masalah A misalnya, atau mungkin Menteri B itu tidak sesuai kompetensinya karena latar belakang pendidikan atau jam terbang pengalaman, atau mungkin juga track record sebelumnya. Jadi memang kalau kita bisa membaca reshuffle itu lebih condong ke pengakomodasian kepentingan elitis daripada publiknya.
Nah, ini yang kita bisa baca dari macam reshuffle. Kan jarang kita bisa melihat reshuffle itu ada polling publik siapa menteri yang tepat mengisi posisi A, si B, si C. Karena selama ini yang kita lihat reshuffle itu selalu elitis, dan inilah yang kemudian kadang itu publik antusias, kadang itu a priori, semua tergantung pada outputnya. Karena yang dinanti publik dari sebuah reshuffle itu adalah kebijakan yang nanti dihasilkan itu apa, apakah memang menjawab permasalahan yang itu viral di sosial media, atau memang kementerian yang bersangkutan mau membuat kebijakan signifikan. Jadi saya pikir isu reshuffle ini tidak terlalu menyita perhatian publik ya, cuman yang dinanti publik adalah kualitas perubahan kebijakan yang mau disasar, apakah menjawab kegalauan keluhan publik selama ini atau tidak. Karena kalau reshuffle itu tidak menghasilkan perubahan yang sama sekali, ya apa gunanya reshuffle gitu loh. Jadi seperti itu yang bisa kita baca dari reshuffle. Dan memang yang unik dari reshuffle kali ini kan tidak selalu menunggu hari baik. Kalau kita lihat di era Jokowi kan selalu hari Rabu Pon kan, yang itu merupakan hari weton atau kelahiran beliau. Tapi kalau yang sekarang tidak ada unsur seperti itu. Nah, ini menarik. Itu berarti mengindikasikan bahwa reshuffle itu tidak terkait dengan mitos atau hal-hal tertentu yang itu memang banyak publik bisa memperdebatkan. Nah, jadi kalau reshuffle kali ini yang memang itu bisa terjadi kapanpun, itu yang menjadi semacam pertanda bahwa presiden sekarang itu lebih responsif dalam merespons segala isu ya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak cakap, tidak kompatibel, ya ganti. Jadi itulah yang bisa kita baca dari reshuffle barusan ini sebenarnya.